aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasihati malah inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesabet debar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain kasar, ngejar, lempar, nyakar. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Lepaskanlah maksiatmu, bersabarlah, biar kamu menang. Bila berat melupakan itu, cek 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 1 2 cek cek. Semuanya sudah siap dimulai? Nu dipengkertos siap dikawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh wastawlat 'udatuh wa tada'da'at arkanuh wa tasa'sa'at a'wanuh wa inqaddat kawakibuh wa inqaddat kataibuh wa dhalla nasiruh wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tanbaghi as-salata alaihi. Yang kami ta'zimi dan kami hormati para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, tokoh-tokoh masyarakat beserta para tamu undangan. Dan yang kami hormati juga, please kami istimewakan keluarga besar Sahibul Hajat, keluarga besar Mamah Danil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, amin, keberkahan, amin, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya,
Tuhan yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerah kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat tempat, nikmat pengajian, dan berbagai nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri toladan kita, panutan kita ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya siap kompak? Siap. Siap kita sama-sama bersalawat, siap serempak? Siap. Siap haneten? Siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sasarannya salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Sebelah kiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Yang di tengah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والقف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله
ala yasin habibillah salatullah ala taha salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Nu di pengker daramang, alhamdulillah. yang di sebelah kiri carager. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berkumpul, tepatnya di kampung apa, Bu? Nambo. Desanya desa apa, Bu? Gantar. Kecamatannya juga kecamatan Gantar. Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak di Gantar ini cuman lihat hilal di televisi, betul gak, Bu? Sekarang alhamdulillah bisa ketemu langsung. Tiasa Pak Amprok Jonghok. Kak Artos, Bu, Pak Amprok Jonghok. Artos. Bisa ketemu langsung ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya Hilal bisa bertemu masyarakat desa Gantar, kecamatan Gantar, yang mana sebelum-sebelumnya, Bu, biasanya Hilal sama orang Indramayunya itu Indramayu yang Jawa, Bu. Indramayu Jawa. Nah sekarang alhamdulillah Indramayunya Indramayu Sunda. Oh, sama juga, Bu. Oh, campur. Ya. Cuman ngerti Sunda ya, Bu. Nah, Sundanya Sunda kasar, betul gak, Bu? Tapi meskipun kasar, hatinya lembut-lembut. Masya Allah. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul, thalabul ilmi, silaturahim, bersyukur bersama, bahagia bersama melihat sohibul hajat yang bahagia. Keluarga besar Mamah Daniel bersyukur atas berdirinya rumah yang baru, ngundang Hilal jauh-jauh dari Garut, ngumpulin masyarakat di Gantar. Ini bukan sesuatu yang biasa, Bu, tapi ini adalah ibadah yang luar biasa. Insya Allah membawa keberkahan tersendiri, khususnya bagi keluarga besar Mamah Daniel, umumnya bagi masyarakat di sekitar Nambo. Alhamdulillah. Hadirin ejeng hadirat, muslimin ejeng muslimat, bapak-bapak ejeng ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut atas nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya? Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Hidup naon, Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian ekonomi, ujian pekerjaan, ujian rumah tangga, dan masih banyak ujian yang lainnya. Betul gak, Bu? Betul. Kemanapun kaki kita berpijak, Bu, mau di hotel bintang 5 ke hotel bintang 7 ke di Dubai,
Atau misalnya ibu-ibu mau di London, di New York, kemudian di Amsterdam atau di Indramayu, pasti boleh dimanapun kita akan menghadapi yang namanya ujian. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini, yang pahit atau yang manis, maka manusia perlu bekal yang disebut dengan S2. Sabar Bu? S2. Sanes S campurnya Bu. S2. Sabar syukur. Naon Bu? Sabar syukur. Sabarin syakur. Orang-orang yang sangat bersabar dan orang-orang yang sangat bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali Bu. Diulang-ulang sebanyak 4 kali pada ayat-ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 1 kali, dalam Quran surat Luqman ayat 31 1 kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 1 kali, dalam Quran surat Asyura ayat 33 1 kali. Ini membuktikan bahwasannya sabar dan syukur begitu erat dalam kehidupan manusia. Subhanallah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, Ketua MUI pertama Buya Hamka. Di dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, beliau berkata bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Karena hidup itu sendiri tidaklah akan sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik. Sekali suka, sekali duka. Tidak ada orang yang tetap suka saja, dan tidak pula orang yang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Ingat ya Bu, ujian itu bukan cuma pas kita gak punya duit. Ujian itu bukan cuma pas dapat kabar duka. Tapi nikmat Bu, nikmat yang kita rasakan itu pun sebetulnya ujian. Bahkan ujian yang manis cenderung melalaikan. TTT, emas, mbak, cabe-cabean, terong-terongan, mojok dua-duaan. Nah itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis Bu. Allah kasih tampan, kasih cantik, kasih harta, kasih waktu, kasih kesehatan, kasih motor. Malah cabe-cabe, ya. Malah terong-terong, malah mojok dua-duaan. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika kita sedang sakit Bu. Ibu-ibu kantor sakit. Kantor. Sakit apa Bu? Aduh sakit hati. Ibu anak udah 3 masih zaman Bu sakit hati. Iya pokoknya kita pernah lah sakit kaki ya Bu, apalagi ibu-ibu mungkin rematik dan lain-lain. Nah ketika kita sedang sakit tentu harus sabar dengan segala rasa pahit yang dirasakan. Iya, linu, nyeri, puyeng, kemudian juga kalau kata orang Sunda mah karenang Bu, ibu-ibu ngartos karenang. Iya ngartos. Jadi gak enaken gitu ya, gak enaken, gelisah gitu. Makan juga Bu kalau lagi sakit, walaupun makanannya enak tapi rasanya enak. Betul gak Bu? Namun di samping semua hal pahit tersebut harus ada syukurnya juga Bu. Tetap harus bersyukur meskipun lagi sakit. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi cukup istirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya pasangan yang rawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat parsel buah dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya Bu, ketika kita sehat, stamina fit, badan segar bugar, kita wajib bersyukur. Namun di samping itu kita perlu sabar juga, karena ketika sehat tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban. Bapak-bapak harus ke kebun, harus ke sawah, harus ke kantor. Ibu-ibu harus gegero, harus nganterin anak. Ada yang ikut bisnis juga. Banyak sekali kegiatan yang harus kita tuntaskan, kewajiban yang harus kita penuhi ketika sehat. Maka tetap perlu kepada kesabaran.
Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kalau petani padi, ini kan di sini banyak yang nanam sawah, yang nanam padi ya, nanam pare. Itu kan biasanya 4 bulan sekali, betul Bu? Ya, 4 bulan sekali. Kalau di yang pegunungan itu biasanya 6 bulan sekali Bu panennya, pare ageng disebutnya, pare ageng. Terus Ila juga pernah lewat daerah Indramayu, itu ada banyak petani semangka Bu. Ya, semangka. Semangka itu daerah mana ya Pak? Ya daerah sana ya. Itu kan petani semangka juga panennya 3 bulan sekali, tapi tergantung musim. Kalau musim panas bagus, musim hujan gak bagus katanya. Itu urusan lain Bu. Tapi kalau kita pengen panen pahala nih Bu, bisa tiap hari berkali-kali, dan setiap kali panen, setiap 1 kali panen itu bisa ngeborong Bu. Gimana caranya? Dengan sabar dan syukur. Dengan naon Bu? Sabar dan syukur. Jadi dari pagi sampai malam kita pasti menghadapi banyak sekali ujian, banyak sekali keadaan yang sangat menguji kita. Kalau kita menghadapinya dengan sabar dan syukur, akan menjadi ladang pahala bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Rasulullah SAW bersabda, kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Rasul kagum sama siapa Bu? Orang yang beriman. Rasul kagum sama orang beriman, kenapa? Karena tidak ada ketentuan, tidak ada suatu takdir, tidak ada suatu kejadian yang kita alami, orang beriman alami, kecuali menjadi kebaikan juga bagi kita, kecuali menjadi pahala juga bagi kita. Jika mendapat suatu kesenangan, suatu nikmat, kemudian kita bersyukur, maka itu menjadi kebaikan bagi kita. Jika ia ditimpa oleh suatu kesukaran, oleh suatu musibah, ia pun bersabar, maka itu pun tetap menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak akan ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. S yang pertama sabar Bu. Naon Bu? Sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab, yaitu sobaro. Naon Bu? Sobaro, yang artinya mana'a dan habasa, menahan dan mengekang. Jadi sabar itu tentang menahan ya Bu. Adapun secara istilah, sabar itu bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar ini Bu memiliki hubungan yang erat dengan ketakwaan. Sabar dapat dibagi menjadi 3. Sabar apa Bu? 3. 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar meninggalkan maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin babar. 1. Sabar menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yulaqaha illa as-sabirun. Dan tidak akan didapatkan paling besar itu kecuali orang-orang yang bersabar. Setiap hari Bu, Pak, kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat, wajib melaksanakan ibadah. Betul gak Bu? Betul. Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas. Baik sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, ibu-ibu di desa Gantar ini suka pada nonton sinetron gak? Suka. Sinetron apa Bu? Oh, macem-macem ya. Ada yang sinetron India, ada yang Turki. Nah misalnya ibu lagi asik-asiknya nonton sinetron nih, adegannya lagi seru-serunya Bu. Wah aktingnya pokoknya lagi seru, lagi jujumpalikan, gogolepakan Bu. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar untuk meninggalkan sinetron dan bergegas sholat. Nah itu perlu sabar Bu. Sabar menjalani taat.
Kalau ketika asik nonton sinetron, kalau lagi asik nge-scroll video-video di TikTok, kemudian masuk waktu menjalani taat, masuk untuk melaksanakan sholat, kemudian ibu-ibu tidak dibarengi dengan kesabaran untuk menjalani taat, dijamin ibu-ibu lebih memilih nagen nonton sinetron daripada sholat. Leres tuh Bu? Leres. Jujur Bu. Pengalaman ya Bu. Atau sholatnya sih sholatnya dilakuin, dilaksanain, cuman sholatnya itu gurung gusuh Bu, dipercepat karena sian ketinggalan. Yang tadinya biasanya sholat itu khusyuk, tumanina, kalem, santai, tiba-tiba sholatnya itu jadi cepet banget Bu. Yang tadinya sinyal sholatnya 3G sekarang jadi 5G. Unyong. Astaghfirullahaladzim. Ada teladan Bu, teladan sabar menjalani taat, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarna sahabu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, Masya Allah, mendapat banyak sekali perintah dari Allah, perintah yang sangat menguji kesabaran dalam menjalani taat. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah harus menyembelih putranya sendiri, harus mengorbankan putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Ini perintah yang berat gak Bu? Berat. Harus menyembelih putra sendiri Bu, bayangkan, perintah yang sangat berat. Jangankan ke putra sendiri lah Bu, Ilal dulu punya kambing Bu, kambing yang jabri-jabri, kambing etawa yang suka diperas susunya itu Pak. Yang satu namanya Agnes, yang satu namanya Zoro. Zoro sama Agnes. Ilal piara dari kecil Bu. Pas udah gede, udah waktunya disembelih, kan kita gak tega ya Bu. Padahal itu baru sama kambing, apalagi bapak sama ibu ke anak sendiri dibesarkan, yang ibu lahirkan, pasti gak tega lah harus menyembelih putra sendiri. Nah Nabi Ibrahim alaihissalam begitu berat Bu, mendapat perintah harus mengorbankan putra sendiri. Namun dengan penuh keridhaan, dengan penuh kesabaran, Nabi Ibrahim alaihissalam siap melaksanakan perintah tersebut, yang pada akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar, dengan domba dari surga. Masya Allah. Yang hebatnya Bu, sudah Nabi Ibrahim alaihissalam sabar, putranya juga Nabi Ismail alaihissalam sabar Bu. Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar kabar bahwa dirinya harus disembelih, perintah dari Allah, apakah Nabi Ismail alaihissalam menolak, mempertanyakan, atau kabur Bu? Enggak ya Bu, karena beliau soleh, beliau menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan penuh kesabaran. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia orang yang sabar. Nabi Ismail alaihissalam berkata, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya ayah akan melihat saya sebagai orang yang sangat sabar. Masya Allah. Kalau kita kan Bu, ayahnya sabar, anaknya kadang-kadang gak sabar, atau sebaliknya, anaknya sabar, ayahnya kadang-kadang gak sabar. Betul gak Bu? Betul. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam dua-duanya sabar, sabar dalam menjalani taat. Masya Allah. Pak, di sini di Nambo, di Gantar ini rata-rata mata pencariannya apa Pak? Tani ya, banyak ladang gitu. Nanam padi ya Pak? Padi, selain padi apa lagi Pak? Apa sate? Cabe. Pokoknya bapak sama ibu misalnya di sini kan banyak petani, ada padi, cabai dan lain-lain. Itu luar biasa kan perjuangannya Bu. Suami ibu nih, bapak-bapak luar biasa.
Tiap hari banting tulang peras keringat demi kosmetik ibu-ibu, banting tulang peras keringat bu demi jajan adik-adik. Namun tetap meskipun sibuk, meskipun banyak keringat lamokot kesang bu, tapi ketika waktu sholat tetap wajib melaksanakan sholat. Meskipun sudah capek pulang ke rumah ngelihat anak-anak, tetap wajib mendidik putra putri, tetap wajib membaca Al-Quran. Maka disitulah kita dididik untuk sabar, sabar dalam menjalani ibadah. Ibu-ibu pun tidak kalah sibuknya, betul gak bu? Sibuk naon bu? Nonton sinetron. Keterlaluannya bapak-bapak lah mokot kesang ibu-ibu, aduh nonton sinetron. Sibuk juga ya bu, ada yang ikut bantu ke sawah, ada yang bisnis, ada yang kerja, ada yang beres-beres di rumah, ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, ibu PNS, pegawai negeri sawah. Semuanya harus dibarengi dengan sabar. Nyapu lantai, ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, ngurus anak, tetet. Abis masak, nyuci wajan, abis makan, nyuci piring, nyuci gak abis-abis. Karaos tuh bu, karaos. Ibu-ibu rumaos, rumaos. Kumaha raos, raos. Alhamdulillah. Alhamdulillah bu, ibu-ibu seueur gegero, seueur kumbaheun, baju numpuk, cucian numpuk, berarti ibu-ibu masih punya, masih punya baju bu. Ibu-ibu banyak piring numpuk, nah itu ibu-ibu alhamdulillah masih punya piring. Daripada gak punya mending banyak ya bu, alhamdulillah. Kita ini kan gak tahu bu, amalan mana yang akan membuat kita dapat syafaat, amalan mana yang akan membuat kita masuk surga. Jangan-jangan nih ibu-ibu yang hampir tiap minggu hadir ke majelis ta'lim, ikut pengajian, tapi ternyata nanti di akhirat masuk surganya gara-gara suka masakin buat suami. Masaknya dienak-enakin, sama suami dimakan, jadi darah daging, suaminya juga jadi semangat kerja, semangat ibadah. Jangan-jangan nih bapak-bapak yang tiap haji rajin zikir, tiap hari rajin zikir, rajin wiridan, ternyata di akhirat kelak dapat syafaatnya gara-gara suka kerja banting tulang peras keringat, kerja habis-habisan mati-matian demi menafkahi keluarga. Kita gak tahu bu, amalan mana yang akan membuat kita masuk surga. Maka senumpuk apapun, sebanyak apapun pekerjaannya, kita niatkan lillahi ta'ala, dibarengi dengan sabar, insya Allah akan terasa ringan. Siap bu? Ya. Kemudian sabar yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Sabar apa bu? Sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa manisnya, rasa enaknya, rasa nikmatnya, rasa nyamannya, semua kenikmatan di dunia hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia dan seisinya, dunia menawarkan 4 tak: harta, tahta, wanita, kuota. 5F: fashion, fun, food, film, pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita gak sabar bu, gak nahan-nahan diri, kalau kita gak nahan-nahan diri pak, lama-lama bisa-bisa kita pengen nyicipi maksiat. Dan memang kadang bu, tanpa disadari kita ini kan kadang berpikirnya kalau orang tua identiknya lebih soleh, yang maksiat itu kebanyakan anak muda. Sebetulnya hati-hati bu, orang tua juga banyak yang maksiat. Hanya saja karena keterbatasan ilmu kita gak sadar, ngerasa diri kita soleh padahal sehari-hari ini ternyata kita melakukan kesalahan. Wal'iyadzubillah.
Kalau kita tidak sabar bisa kita terjerumus. Kalau sudah terjerumus bisa-bisa kecanduan. Kalau sudah kecanduan bisa-bisa jadi bom waktu buat diri kita. Kalau bom, Bu, misalnya bapak-bapak ini lagi lihat film ada bom rudal nyemperin, pasti ngejauh karena takut meledak, takut bahaya, takut celaka. Tapi kalau bom waktu, Bu, kita gak tahu, gak sadar, kita beraktivitas seperti biasa. Padahal tet 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 tet, bom meledak, akhirnya kita dibuat rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi syaitonir rajim, Bu. Syaitonir rajim terus berusaha menggoda manusia, menyesatkan manusia. Pekerjaan setan itu apa, Bu, coba? Menggoda manusia. Kalau ibu-ibu suka menggoda bapak-bapak, berarti ibu-ibu tetap manusia ya, Bu. Manusia, Bu. Karena gak menggoda kesesatan. Kalau setan ini menggoda supaya sesat manusia. Setan, Bu, kalau lagi kerja, kalau lagi usaha, kalau lagi nyesatin manusia, dia gak pernah menyerah, Bu. Selalu ada akalnya, selalu ada caranya. Jam 7 pagi-pagi datang menggoda ibu-ibu gagal, jam 7 lebih 5 menit itu sudah datang lagi, Bu. Jurus A dipakai menggoda bapak-bapak gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, jurus D. Terus gak pernah kehabisan cara. Bahkan gak pernah putus asa sampai hari kiamat nanti menyesatkan manusia. Nah, salah satu jurus ampuh yang digunakan untuk menyesatkan manusia yaitu dengan sifat ghurur. Gurur. Iya, sifat gurur. Gurur apa itu gurur? Gurur di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, gurur itu artinya setan yang menyamarkan dirinya, menunjukkan kepada manusia hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Oh. Atau kalau secara simpelnya, gurur itu adalah tipu daya. Oh, macam tu lah. Itu tadi gurur ya, Bu. Gurur itu apa tadi, Bu? Tipu daya. Misalnya nih, bapak-bapak, mas-mas, AA lagi ke bagian jadwal ngaronda. Kadenya, Pak, ngaronda sanes ngaranda. Ngaronda, jadwal jaga malam gitu, keliling-keliling kan, pakai senter, sorot sana, sorot sini. Pas nyenter ke pojok yang ada pohon rindang, ternyata ada anak muda yang lagi mojok, Bu. Udah saling sentuhan lah, udah lagi pacaran. Nah, ketika melihat hal itu, bapak-bapak langsung sadar perbuatan tersebut salah, dinasehati anak mudanya. Namun hati-hati kade, Pak. Bisa we bapak-bapak bukan menegur tapi kadon kapita. Kadon kapita pengen seperti itu. Nah, hati-hati, itu gurur, tipu daya. Apalagi yang sedang pacarannya jelas dibuat sangat gurur, ditipu daya sama setan. AAA, TTTT, motor-motoran, cabe-cabean, berduaan di jalur pantura yang lurus, angin ngegelebug sepoi-sepoi, saling pegang-pegangan, terasa seperti Titanic. Tenenet, 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 tenenet. Padahal itu maksiat yang menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah tadi gurur. Naon, Bu? Gurur. Gurur itu tipu daya ya, Bu. Yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Dibolak-balik, Bu, sama setan, sehingga seringkali kita tertipu. Hidup di zaman now, khususnya pemuda-pemudi yang masih muda, AAA, TTTT, mas-mas, mbak-mbak, memang kita sekarang harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa, Teh? Istighfar. Istighfar. Kalau kendaraan, motor, mobil mau nabrak sesuatu, nabrak pohon, nabrak pagar, supaya berhenti kira-kira harus gimana, Bu? Direm, ditekan remnya atau diinjak remnya baru berhenti, gak jadi nabrak. Nah, kalau kita hati manusia, ketika tak kalah hati kita condong kepada suatu maksiat,
ada keinginan yang kuat untuk melaksanakan maksiat, maka segera injak remnya dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak atau membacakan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Insya Allah dengan menyebut asma Allah, kita ingat kepada Allah, maka keinginan tersebut akan tersingkirkan dan hati kita akan langsung dipenuhi dengan kesadaran kepada Allah. Selain dengan mengucapkan istighfar, Bu, supaya anak-anak kita nih soleh-solehah, dijauhin dari maksiat, Bu. Di rumahnya biasakan, budayakan melakukan amal soleh, Bu. Mulai dari sholat, baca Quran, zikir, rutinin anak-anak kita ke pengajian, Bu. Karena amalan-amalan tersebut akan menjadi benteng bagi putra-putri kita. Benteng yang akan membentuk karakter putra-putri kita. Jadi mau hidup di lingkungan segimana rusaknya pun, Bu, kalau dari rumahnya sudah dibiasakan kebaikan, insya Allah aman, Bu. Wa'awidhumul khairu fa innal khairu adah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kebaikan itu buah dari sesuatu yang dibiasakan. Jadi harus dibiasakan, Bu. Kalau terbiasa nanti jadi darah daging. Kalau sudah jadi darah daging, sudah jadi karakter, susah dirubah, Bu. Dibiasakan kebaikan, insya Allah jadi orang baik. Juga kalau kata sepuh kapungkur ya, Bu. Iya mah sahur sepuh kapungkur, Bu. Kata orang Sunda, mah tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Di sini Ibu ada istilah kayak gitu gak? Ada. Ya tahu kan. Tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Jangan terbawakan oleh yang aneh-aneh, jangan terbawakan oleh yang nyeleneh, jangan terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasihati malah inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesabet debar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain kasar, ngejar, lempar, nyakar. Astagfirullahaladzim. Tak boleh diikuti, entong diturutan. Sebisa mungkin, pasti bisa, insya Allah akan bisa untuk menjauhi maksiat. Jika AA dan TT merasa berat untuk menjauhi maksiat, dorongannya maksiat itu begitu besar, ajakan temen itu begitu dahsyat, berat untuk ninggalin maksiat, ingat saja pada cita-cita kita semua. Cita-cita yang didambakan oleh anak kecil sampai aki-aki, yaitu pengen masuk surga. Surga itu tidak disediakan buat semua orang, Bu. Surga disediakan bagi orang beriman yang taat akan aturan Allah dan menjauhi larangannya. Lepaskanlah maksiatmu, bersabarlah, biar kamu menang. Bila berat melupakan itu, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, lalaunan wa, alon-alon ba, nginum heula. Kumaha aratos eutna, Bu? Atau seger, Bu? Seger. Siap dilanjut? Siap. Alhamdulillah. Tadi baru sabar yang keberapa coba, Bu?
kedua. Ya, sekarang sabar yang ketiga. Sabar yang ketiga, sabar atas segala ketentuan Allah ya Bu. Takdir Allah, baik yang pahit atau khususnya yang pahit ya, ujian-ujian hidup. Mungkin kita sering mengalami ya Bu, tatkala harapan tidak sesuai dengan keinginan, tatkala keadaan tidak sesuai dengan impian. Sering sekali kita mengalami hal-hal yang mungkin mengecewakan hati kita. Betul gak Bu? Betul. Sabar menghadapi ujian bukan berarti hanya diam ya Bu. Sabar itu bukan hanya diam. Sabar bukan hanya diam. Orang sini Bu, orang Gantar kalau belanja itu kemana? Pasar mana? Pasar mana? Haur Gelis. Oh, ke pasar dekat Haur ya Bu? Gelis. Iya. Ke pasar Haur Gelis. Misalnya ibu-ibu lagi belanja nih, belanja ngabengkot. Kartos ngabengkot ya Bu. Ngabengkot itu ngaborong Bu. Borong Bu. Nah, ngabengkot Bu. Kanan kresek gede-gede 3, kiri kresek gede-gede 3. Mau nyebrang, baru nginjek jalan aspal beberapa langkah, tiba-tiba ada anak muda pakai motor kenceng banget Bu, kenceng banget. Nah sebetulnya ada kesempatan buat menghindar bagi ibu-ibu, entah itu maju atau mundur. Tapi kata ibu-ibu, pas mau ketabrak, pas udah tahu takdirnya bakal ketabrak, kata ibu-ibu, saya mah sabar. Sabar bukan hanya diam Bu. Nanti kalau qadarullah sudah tertabrak, di sisi jalan ngagoleprak, nah baru ketika itu sabar. Tapi itu pun bukan hanya diam Bu. Ibu-ibu pas tos ketabrak, ngagolep di sisi jalan, saya mah sabar. Sabar itu bukan hanya diam ya Bu. Sabar itu yang diam hatinya. Yang diam apa Bu? Hatinya. Hatinya ikhlas, ridho, sabar, menerima gitu Bu. Tapi anggota tubuhnya melakukan ikhtiar mencari jalan keluar. Itulah sabar, bukan hanya diam tapi bergerak dinamis. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampai kalah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian yang tadi Lala sebutkan Bu, rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kehilangan anggota keluarga, jiwa dan kesehatan, itu semua adalah ujian yang pasti menimpa kita semua. Ingat ya Bu, ujian itu bukan hanya untuk orang miskin. Kalau kita berpikiran ujian itu khusus orang miskin, salah besar ya Bu. Ujian itu untuk semua manusia umum, tidak mengenal kasta, tidak mengenal tahta. Yang di desa, yang di kota, yang miskin, yang kaya, yang muslim, yang non muslim juga pasti mendapatkan ujian hidup. Pasti mendapatkan, entah itu sekali, 2 kali, atau mungkin bahkan berkali-kali, wallahu a'lam. Yang penting kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, punya bekal bertawakal kepada Allah dan bekal kesabaran. Sabar atas ujian bukan hanya ujian yang besar seperti kehilangan anggota keluarga atau ketika ada bencana alam, tapi termasuk sabar atas ujian sehari-hari Bu. Ujian dengan tetangga, ujian keluarga, atau misalnya yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia yaitu ujian ekonomi. Leres Bu? Leres. Kalau kata kolot zaman baheula itu Bu, wayahna we hirup mah kudu meurih. Betul, wayahna we hirup mah kudu meurih. Hidup seadanya, apa adanya. Leres teh Bu? Leres. Wayahna tahu deui wayahna tempe deui wayahna terong deui wayahna dengan sangu sapop kowe ukur kurupuk yang toge
wayahna kangkung deui wayahna tarasi deui wayahna kurupuk deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kurupuk jeung toge untung geus bisa menggingge. Alhamdulillah. Janten wayah. Nah, masalah yang tidak dihadapi dengan sabar itu akan puyeng, Bu. Akan apa, Bu? Puyeng. Jangan jauh-jauh masalah yang gede, Bu. Masalah yang kecil aja yang sepele dicocorengit. Ibu-ibu kan di Indramayu banyak rengit ya, Bu. Lobanya, Bu. Ya, soalnya pernah nginep di Indramayu. Itu luar biasa, Bu, nyamuknya, Bu. Jadi kayak fans ngejar-ngejar terus. Di Indramayu luar biasa ya, Bu. Ibu-ibu dicocorengit itu kan masalah sepele, tapi kalau lagi pusing, lagi puyeng, gak sabar, itu malah marah-marah gak jelas, amek-amekan tepuguh leres teh, Bu. Leres. Puyeng pisan, jadi emosi, jadi nasteng. Padahal kalau gak mau dicocorengit tinggal nyalain obat nyamuk. Kalau gak mau dicocorengit tinggal oles pakai lotion anti nyamuk. Ada solusinya, satu masalah insya Allah 1000 solusinya. Masya Allah. Sabar itu ibarat payung. Ibarat naon, Bu? Payung. Nah, ibu-ibu yang ini kan banyak yang bawa payung ya, Bu. Sabar itu ibarat payung. Ketika misalnya turun hujan, terus ibu buka payung, pas buka payung hujan berhenti gak, Bu? Enggak. Tapi kalau pakai payung, meskipun hujan, kita santai, jalan biasa. Beda sama yang nggak pakai payung ya, Bu. Lulumpatan tepuguh, mencari tempat berteduh. Nah, seperti itulah sabar, Bu. Memang dengan sabar masalah tidak langsung selesai, tapi kalau sabar kita lebih tenang, lebih kalem, pikiran lebih jernih, lebih mudah mencari jalan keluar. Dan dengan sabar, insya Allah kita akan menjadi diri kita yang lebih baik. Kan ibu-ibu ini, bapak-bapak pengen terus hidupnya itu meningkat, pengen lebih baik, betul gak, Bu? Betul. Nah, upgrade-nya diri kita, kalau HP bapak-bapak nih upgrade-nya itu kan di Play Store, di upgrade gitu. Nah, upgrade-nya hidup kita ini sama ujian, Bu. Lebih dewasa, meningkat derajat. Nanti di surganya juga, Bu, yang banyak ujian itu lebih nikmat di surganya. Dan ujian tentu akan membuat kita semakin kuat. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin disebutkan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu wa la yuthlamu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sifat sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan tangguh yang tidak akan kalah, sebagai benteng kokoh yang tidak akan retak dan roboh. Itulah sabar membuat kita semakin kuat. Di mana ada sabar, di sana ada kekuatan. Di mana ada sabar, di sana ada pertolongan. Di mana ada sabar, di sana ada kebahagiaan. Masya Allah. Lajengkeun, teraskeun, maning. Itu tadi S yang pertama, Pak, sabar. Kemudian S yang kedua, syukur. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, syukur. Syukur secara bahasa berasal dari sama, Bu, fi'il atau kata kerja bahasa Arab, yaitu syakara. Naon, Bu? Syakara. Syakara artinya bisa membuka, bisa menampakkan, bisa juga berterima kasih. Adapun hakikat dari bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Coba ulangi sekali lagi, Bu, hakikat dari bersyukur apa? Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan syukur juga menuntut kita pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Bu, ibu-ibu di Gantar ini suka pada bersyukur gak? Suka. Ibu-ibu suka bersyukur. Suka. Gimana caranya, Bu? Ayo, kan tadi Ila nanya, Bu, suka bersyukur, kata ibu-ibu suka. Kalau suka berarti tahu caranya, gimana caranya, Bu?
Itu misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu pas tanggal muda, awal bulan atau ada juga yang akhir bulan, dikasih gaji dari suami, nih 20 juta, ibu-ibu bilang apa? Oh alhamdulillah. Nah itu bu bersyukur. Itu salah satu cara bersyukur, alhamdulillah. Namun supaya lebih lengkap, supaya lebih sering syukurnya, ada 3 cara bersyukur. Berapa cara bersyukur bu? 3. Kata Imam Haddad ada 3 cara bersyukur. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. 2. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Dan 3. Mengagungkan nikmat Allah. Cara bersyukur yang pertama dengan memperbanyak tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas, hendaklah kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Kemudian di tengah juga kita jangan lupa terus ingat Allah, dan di akhir kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Sudah Allah beri kesempatan, Allah beri kemampuan untuk melakukan ibadah tersebut. Menghirup udara alam, alhamdulillah. Membersihkan alang-alang, alhamdulillah. Main ke alun-alun, alhamdulillah. Diberi Al-Quran, alhamdulillah. Sembuh dari alergi, alhamdulillah. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah mungkin terlihat biasa saja ya bu. Alhamdulillah. Ringan gak bu? Ringan. Gampang tuh bu? Gampang banget. Alhamdulillah. Namun ucapan alhamdulillah, kalimat thayyibah alhamdulillah bisa mendatangkan ridho Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Sungguh Allah ridha terhadap seorang hamba yang apabila memakan sesuap makanan atau meminum seteguk minuman lalu ia memujinya atas karunia itu. Kemudian juga selain mengucapkan alhamdulillah, kita disunahkan bu kalau dapat nikmat kita lakukan sujud syukur. Sujud apa bu? Syukur. Sujud syukur. Kalau dapat nikmat kita lakukan sujud syukur. Mungkin ibu-ibu pernah ya bu sujud syukur? Pernah. Coba kalau pernah gimana doanya bu? Gimana? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah aja. Ya, gimana lagi bu doanya bu? Coba kita sama-sama bacakan ya bu. Kalau sujud syukur coba baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ktubli. Allahumma ktubli. Biha. Biha. Indaka ajran. Indaka ajran. Waj'alha li. Waj'alha li. Indaka dhakhran. Indaka dhakhran. Wada'anni. Wada'anni. Biha wazran. Biha wazran wa aqbilha minni kama qabaltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Nah itu doa sujud syukur. Tapi mungkin ibu-ibu belum pada hafal, betul bu? Betul. Kalau belum pada hafal boleh pakai doa yang sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ibu-ibu bapak-bapak masih belum hafal juga boleh pakai doa seperti sholat pada biasanya bu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau masih belum hafal juga doa tersebut, keterlalu taraso na'udzubillahi min dzalik. Sujud syukur dilakukan inda hujumin ni'mah. Ketika kita dapat nikmat yang tiba-tiba, tak terduga-duga, bukan nikmat mustamirah bu, bukan nikmat yang kita nikmati setiap hari kayak bisa makan, bisa mengedipkan mata, bisa bernapas. Tapi sujud syukur ini untuk nikmat yang tiba-tiba, tidak terduga-duga, nikmat yang baru. Misalnya Mamah Daniel, keluarga Mamah Daniel
punya rumah baru. Nah maka ketika sudah jadi rumahnya bisa didiami melakukan sujud syukur. Satu keluarga masing-masing melakukan sujud syukur. Atau misalnya ibu-ibu ada suaminya yang dapat tugas ngerantau Bu, ngerantau ke Jakarta atau makan ngerantau ke luar negeri. Pas pulang qudum gaib, pulangnya orang yang dari safar dari jauh, maka ibu-ibu ketika melihat suami, yang pertama dilihat suami Bu, jangan ditanyain dulu gajinya. Jangan ditanyain dulu berapa upahnya. Maka yang dilakukan ketika melihat suami pulang, sujud syukur. Atau juga misalnya nanti dari sini, ini dari Nambo. Dari Nambo ada adik-adik yang ikut lomba tahfidz internasional. Amin. Amin. Aminan atuh Bu. Amin. Amin. Tah gitu. Nanti misalnya adik-adik dari Nambo ada yang ikut lomba tahfidz internasional di Qatar. Ketika ikut lomba tahfidz, ternyata ada tersebut juara 1 Bu, kebayang juara 1 tahfidz sedunia Bu, internasional. Nah maka seketika itu ada tersebut langsung sujud syukur. Orang tuanya sujud syukur. Kenapa? Karena juara 1 lomba tahfidz internasional itu nikmat yang besar yang tidak dinikmati setiap hari, bahkan mungkin hanya dinikmati 1 kali dalam seumur hidup. Betul gak Bu? Betul. Maka disunahkan sujud syukur. Kemudian sujud syukur juga disunahkan inda indifa'in niqmah, ketika kita diselamatkan dari bala. Misalnya bapak-bapak nih lagi pada nongkrong sama teman-temannya, duduk di bawah pohon kelapa. Ada kelapa setangkai Bu, bukan 1 2 setangkai jatuh. Jatuhnya ke samping bapak-bapak, dikit lagi itu kena kepala bapak-bapak. Kira-kira kalau kena kepala itu enak gak Pak? Sengklek ya Bu. Bahaya. Nah maka ketika seperti itu bapak diselamatkan sama Allah, kelapanya jadi ke samping bapak-bapak bukan ke kepala. Bapak-bapak lakukan sujud syukur. Dan sujud syukur juga sangat ditekankan ketika berkaitan dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Misalnya, ini misalnya aja ya Bu. Misalnya Ilal punya saudara keluarga di Jepang. Agamanya Shinto. Shinto itu penyembah Amaterasu Bu. Amaterasu itu dewa matahari. Nah kemudian kita dapat kabar keluarga yang di Jepang masuk agama Islam. Maka ketika kita mendengar ada yang mu'alaf Bu, ibu-ibu ngedengar artis ada yang mu'alaf, disunahkan sujud syukur. Siap Bu? Siap naon? Sujud syukur. Nah itu cara bersyukur yang pertama ya Bu, memperbanyak ucapan alhamdulillah dan jangan lupa dilengkapi juga dengan sujud syukur. Kemudian cara bersyukur yang kedua, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini ada tempatnya masing-masing. Betul gak Bu? Betul. Coba Bu, ini yang dipakai Ilal di kaki, mohon maaf ya Bu. Ini kelihatan kan Bu? Maaf Ilal angkat nih Bu. Nah ini apa Bu? Hah? Bukan. Ini tutong Bu, sapatu sapotong. Nah kalau di Garut disebutnya tutong Bu, sapatu sapotong. Gak tahu ya Bu kalau di Indramayu apa tadi disebutnya Bu? Sepatu sendal. Iya, boleh lah. Nah ini tutong Bu, tempatnya di mana Bu? Di kaki. Dina cokornya Bu. Di kaki ya Bu. Ini tutong tempatnya di kaki. Kira-kira pantas gak Bu kalau dijadiin anting? Ibu-ibu antingnya tina tutong pantas gak Bu? Ente nu gelo gitu-gitunya Bu. Itu bukan tempatnya, gak pantas. Atau misalnya ini Bu, yang ada di atas kepala Ilal yang ini pakai apa Bu? Apa? Kopiah boleh, apalagi menyebutnya peci boleh, atau songkok nasional boleh, atau lebih tepatnya wadah hulu. Naon Bu? Wadah naon Bu? Wadah mastaka. Nah ini tempatnya di mana Bu? Di mastaka. Ya, di mastaka. Kira-kira pantas gak Bu kalau peci dijadiin wadah sayur Bu, pantas Bu? Ente baunya Bu. Atau misalnya ditukar Bu, tutong di kepala, peci di kaki, pantas gak Bu?
Gak pantas karena bukan tempatnya. Segala sesuatu itu sudah ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, maka akan mengalami satu, ketidakpantasan, dua, kerusakan tempat atau yang menempati, dan tiga, bahaya. Naon Bu? Bahaya. Nikmat Allah pun kita tempatkan pada tempatnya, Bu. Punya rumah kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Rumah digunakan untuk tempat perlindungan keluarga. Rumah digunakan menjadi tempat pendidikan keluarga. Rumah dijadikan untuk tempat menutup aib dan kekurangan keluarga. Bukan digunakan rumahnya, halaman rumahnya di terasnya malah digunakan gosip. Punya kesehatan, punya mata kita tempatkan di jalan diridhoi oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, biar nanti di akhirat jadi saksi atas kebaikan kita, mendatangkan keberkahan juga bagi kita di dunia. Tapi kalau matanya misalnya malah digunakan tajassus, ibu-ibu uningat tajassus. Tajassus itu kepo, Bu, mencari-cari kesalahan orang lain, ibu-ibu kata tangga. Tak ada ya, Bu, itu tajasus, Bu. Matanya hati-hati. Atau misalnya matanya kurang dimanfaatkan, disia-siakan, malah digunakan tidur terus, kurang beraktivitas. Haben nagen pago aca hese udang sare bae. Hati-hati, nikmat yang tidak ditempatkan pada tempatnya maka tidak ada keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya ini memang perlu disiplin, perlu mengontrol diri, perlu kesadaran. Misalnya saja adik-adik, Bu, adik-adik kan ujang-ujang dikasih sama Allah nikmat sehat, kuat, lincah, jago ringkas. Tapi kadang-kadang adik-adik nggak kontrol, nggak sadar, tangan yang kuat ini malah dipakai usil. Lagi duduk samping temennya, keteyep, toel. Ada temennya berdiri di depan kolam, disuntrungkan, digejeburkan. Suka ada yang gitu kan, Bu? Banyak ya, Bu, adik-adik usil. Nah, itu perlu kesadaran, perlu kontrol diri, disiplin untuk menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Lajengkeun, teraskeun. Kemudian cara bersyukur yang ketiga. Cara bersyukur yang ketiga yaitu dengan mengagungkan nikmat Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 84 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada bandingannya, nikmat yang tiada hentinya. Jangan sampai kita berburuk sangka ya, Bu. Allah memberikan nikmat yang sepele, Allah memberikan nikmat yang kecil, Allah memberikan nikmat yang sedikit. Ingat, Bu, nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Milik siapa? Milik Allah. Yang datang dari Allah juga milik Allah. Gak boleh kita hina, Bu, gak boleh kita sepelein. Makanya saling menghina sesama manusia, sesama makhluk Allah, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena kita semua milik Allah ini. Begitupun nikmat dari Allah, meskipun kecil, meskipun sedikit, meskipun sepele di mata ibu-ibu, di mata bapak-bapak, ingat siapa yang memberinya, Bu? Allah. Sedikit banyak, kecil besar, wajib kita syukuri. Pada hakikatnya tidak ada nikmat dari Allah yang kecil, Bu. Nikmat dari Allah itu semuanya besar-besar. Udah besar, banyak lagi. Kira-kira nikmat Allah sama ujian dari Allah banyakan mana, Bu? Nikmat sama ujian banyakan mana? Nikmat. Kalau ujian mah cuma beberapa kali ya, Bu. Kita Pak dalam setahun sakit itu kan cuma beberapa kali, mungkin 2 kali 3 kali. Hilang uang jarang,
dapat ujian-ujian yang pahit jarang, mungkin gagal panen juga lah sesekali 2 kali. Tapi kebanyakannya yang kita dapatkan, yang kita rasakan itu kebanyakannya nikmat dari Allah. Jadi Allah itu sayang Bu sama kita. Banyak banget nikmatnya. Jangan sampai kita menganggap nikmat Allah itu kecil. Semua dari nikmat dari Allah besar, sudah besar banyak lagi. Masya Allah. Bu, ibu-ibu udah pada makan Bu? Alhamdulillah. Tadi makannya sama apa Bu? Daging kebo. Daging apa lagi Bu? Daging ayam. Sama pedesan mungkin ya Bu? Iya, kalau Indra mah ya, pedesan entok. Sama sayur, terus ya jengkol, tahu tempe, macem-macem ya Bu. Mungkin ada juga yang cuman pakai ceplok endog ya Bu. Goreng telur. Nah coba Bu kalau lagi makan sesekali jangan main habak-habak aja Bu. Coba sesekali sebelum makan itu ditafakuri, disyukuri, dilihat. Karena ada banyak nikmat Allah yang sering kita lupakan. Mungkin kalau secara kasat mata sekilas yang kelihat sama kita tuh cuman nasi, endog, kecap. Sangu, endog, kecap. Mungkin cuman kayak sepele gitu kalau menurut mata. Tapi kalau menurut hati, di dalam sepiring nasi itu Bu, ada banyak nikmat Allah yang sering kita lupakan. Alhamdulillah masih ada nasi. Alhamdulillah masih ada lauk pauk. Alhamdulillah gas masih isi. Alhamdulillah masih punya minyak goreng. Alhamdulillah masih ada air. Alhamdulillah masih bisa ngunyah. Alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Aratos eutna Bu. Alhamdulillah. Itulah tadi cara bersyukur Bu. Tadi yang Ilal sebutkan ada 3. Coba ibu-ibu nih yang paling depan. Tadi Ilal menyebutkan cara bersyukur ada 3 apa aja Bu? Ayo. Gimana Bu? Yang paling depan? Kalau poho. Abong disuguhan jadi poho. Yang pertama apa Bu? Tadi Bu kalau dapat suami dapat gaji bilang apa? Oh alhamdulillah. Nah itu Bu yang pertama nyebut alhamdulillah. Yang kedua apa Bu? Sujud syukur ya sama alhamdulillah. Kemudian juga nikmat yang kita rasakan ini dipakai ibadah, dipakai di jalan yang diridhoi oleh Allah, itu juga cara bersyukur. Kemudian yang ketiga cobi nu palih dia anu katilu nembe haneut keneh Bu. Nu katilu cara bersyukurna naon Bu? Naon Bu? Oh senyum cenah Bu cara bersyukur dengan senyum. Ya cara bersyukur yang ketiga tadi dengan mengagungkan nikmat Allah. Jadi nampikeun Bu, narimakeun, mengakui, itu pun cara bersyukur. Nah lantas apa saja sih yang harus kita syukuri? Yang pertama yang paling utama Bu, tentu kita mensyukuri nikmat iman dan Islam. Nikmat naon Bu? Iman dan Islam. Alhamdulillah Bapak, Ibu, Ujang, Neng, Aa, Teteh, semuanya orang-orang Islam, semuanya dikasih iman, semuanya ini ahli-ahli surga. Maka kita bersyukur atas nikmat iman. Selain nikmat iman, kita bersyukur atas nikmat ilmu. Setidaknya di sini Bu ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada ulama. Kita bersyukur atas nikmat ilmu, bersyukur atas nikmat apalagi Bu? Umur, sehat, harta, dan di antara kesempurnaan nikmat dari Allah bagi kita adalah kita punya rumah. Kita punya apa Bu? Rumah. Manusia itu identik sekali dengan rumah. Wa ja'ala min buyutikum sakana. Allah menjadikan rumah bagi kita sakana. Apa Bu? Sakana. Sakana kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya cuman sebagai tempat tinggal. Namun sebetulnya lebih dari tempat tinggal. Sakana itu sakanatis sajarah. Jadi tempat diam, sakinah setelah ada guncangan. Dari luar rumah kita mendapat banyak guncangan, keadaannya macam-macam, tapi ketika masuk ke rumah kita jadi tenang. Itulah fungsi rumah.
Alhamdulillah Bu, pada siang hari ini kita sama-sama bahagia dan bersyukur bersama atas diresmikannya atau atas ditempatinya rumah baru Mama Daniel. Nanti ibu-ibu juga yang belum punya, pulang dari pengajian sini insya Allah cepat nyusul punya rumah baru Bu, amin. Amin. Hilal juga punya rumah baru nanti, amin. Amin. Yang penting kita bersyukur terlebih dahulu, nanti nikmatnya nyusul Bu. Meskipun sekarang yang punya nikmatnya Mama Daniel, tapi kita semua sama-sama bersyukur, nanti Allah juga memberikan nikmat yang serupa kepada kita semua insya Allah. Karena Bu, kalau kita tafakuri ya Bu, sekarang alhamdulillah Mama Daniel sudah membangun rumah. Kalau saudara-saudari kita di Palestina Bu, di Palestina, di Suriah, dan di negara-negara muslim yang ada konflik perang, boro-boro membangun rumah Bu, tanah kelahirannya saja malah diusir, malah digusur, malah dibombardir. Gak ada yang bisa bangun rumah Bu. Ada pondasinya juga malah hancur, betul gak Bu? Betul. Tapi sekarang kita alhamdulillah di Indonesia, khususnya di Indramayu sekarang damai, tentram, banyak kenikmatan. Tentu kenikmatan semua yang sekarang kita rasakan ini bekal dari Allah Subhanahu wa taala, modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita maksimalkan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian sebagai rasa syukur kita Bu, kalau kita sudah punya rumah, baik rumahnya baru atau bapak sama ibu rumah yang lama, sebagai rasa syukur kita dan supaya rumahnya lebih berkah, kita perhatikan hal berikut Bu. Yang pertama, dirikan sholat sunnah. Naon Bu? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu cahaya yang menghiasi rumah-rumah kita Bu. Jangan sampai rumah kita ini sepi dari sholat sunnah. Kalau sholat fardu tentu di masjid, tapi kalau sholat sunnah kita laksanakan di rumah, supaya rumah kita menjadi saksi atas kebaikan kita. Sholat sunnah di rumah, sholat apa aja Bu? Sholat duha boleh, rawatib qabliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan banyak sekali sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian juga Bu, supaya rumah kita berkah, biasakan mengucapkan salam dan doa. Ketika masuk, kalau di dalam rumah kita ada orang, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum aja boleh. Tapi kalau di rumahnya lagi gak ada orang, salamnya beda Bu. Salamnya Bismillah walhamdulillah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apa Bu? Bismillah walhamdulillah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau di rumahnya lagi kosong. Kemudian amalan yang lainnya supaya rumah kita makin berkah Bu, jangan lupa baca ayat suci Al-Quran. Ingat ya Bu, dalam sehari itu jangan sampai tertinggal. Sesibuk apapun, misalnya bapaknya sibuk kerja, maka yang baca Al-Quran di rumahnya ibunya, istrinya, atau anaknya, atau saudaranya. Dalam sehari jangan sampai kosong dari ayat suci Al-Quran. Kita ini kadang malu Pak. Makamnya para wali, orang sini mungkin dekat ya ke makam Sunan Gunung Jati, ke Cirebon, banyak yang sudah ziarah. Itu Bu, di tempat-tempat ziarah di makamnya para wali ramai banget yang baca Al-Quran. Lah rumah kita lebih sepi dari kuburan, rumah kita lebih sepi dari makam. Berhari-hari gak dibacain Quran, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan gak ada yang baca Quran. Ingat, baca Quran dengan melihat mushaf ya Bu. Kalau dalam sholat itu beda lagi, tapi ini harus sengaja baca Quran. Jangan sampai rumah dibiarkan sepi seperti kuburan, tidak ada yang membacakan Al-Quran. Kemudian amalan lain supaya rumah kita tambah berkah, jaga silaturahminya Bu. Jangan sampai ada keluarga kita yang bermusuhan. Jangan sampai ada orang lain yang enggan untuk singgah ke rumah kita. Itu menjadi sebab berkurangnya berkah ya Bu. Kalau orang gak senang lewat rumah kita, gak senang masuk ke rumah kita, itu tanda-tanda ada keberkahan yang putus. Tapi kalau banyak saudara yang senang, yang betah ke rumah kita, nyaman karena silaturahimnya kita baik, maka itu menjadi keberkahan tersendiri bagi keluarga dan bisa mengusir kefakiran dan kemiskinan.
Kemudian supaya rumah kita lebih berkah, Bu, supaya rumah kita penuh berkah dan anak-anak kita juga berkah, yaitu jaga kebersihan. Apa, Bu? Jaga kebersihan. Fanadhifu amti'atikum wa la tashabbahul yahud. Jadi bersihkanlah halaman rumah, bersihkanlah rumah kita, jangan menyerupai orang Yahudi. Biasakan untuk bersih ya, Bu. Rumah itu gak mewah juga papa, gak besar juga gak papa. Yang penting rumah kita bersih, rapi. Soalnya punten pisan, Bu. Hilal ini kan udah bertamu ke berbagai tempat lah, ke berbagai kota, ke berbagai rumah. Itu gak enak, Bu. Kalau lagi namu, terus misalnya Hilal izin ikut ke kamar mandi. Pas masuk kamar mandi ada kacamata, Bu. Itu gak enak banget, Bu. Ada kacamata, ada segitiga bermuda, ya Allah. Udah pas masuk juga, Bu, baunya bolodok. Jadi, Bu, sebaiknya rumah kita rapi, bersih, wangi. Kalau rumahnya bersih, Bu, malaikat masuk. Kalau malaikat masuk ke rumah kita, anak-anak kita lebih berkah. Setiap kita berdoa diamini sama malaikat. Makanya rumah yang bersih itu sangat penting. Kemudian Hilal mohon doanya terkhusus untuk keluarga besar Mamah Daniel, ataupun umumnya untuk bapak ibu yang memiliki hajat, memiliki suatu keinginan, memiliki suatu keperluan yang belum tercapai, punya hutang, mau masukin anak sekolah dan lain-lain. Kita sama-sama berdoa, niatkan keinginan masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين آمين. Bu, ibu-ibu masih sono kene jeung Ilal. Kita lanjut sosonuannya di media sosial. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas pengen silaturahim sama Hilal, pengen nanyain sesuatu atau kebutuhan yang lainnya, boleh langsung ke Instagram ya, Bu. Instagramnya @hilalaksi. Instagramnya apa? @hilalaksi. Itu yang berdua ya. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Double S ya, Bu. Ilyasawijaya, Alyasawijaya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.